Pemirsa, berdasarkan data dalam laporan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran atau jumlah pekerja migran Indonesia pada tahun 2025 atau tepatnya pada bulan Januari tercatat lebih dari 25.000 orang. Jumlah ini meningkat 1,46% dari bulan Desember 2024. Itu baru yang tercatat. Apa kabar yang tidak tercatat atau yang ilegal? Karena di Kamboja kurang lebih ada 80.000 warga negara Indonesia yang bekerja secara ilegal. Pekerja migran ilegal tentunya jadi permasalahan bagi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Bagaimana menangani masalah ini dan bagaimana mencegah warga negara Indonesia untuk berangkat dengan jalur ilegal? Kami akan berbincang-bincang dengan Wakil Menteri Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Christina Aryani. Ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI menjadi tantangan baru bagi Christina Aryani. Memiliki pengalaman di bidang politik dan hukum, politisi muda Golkar ini pernah menjadi anggota DPR RI Komisi 1 yang begitu vokal terhadap isu perlindungan WNI di luar negeri. Selain itu, Christina juga konsen kepada program perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan peran generasi muda. Dengan segudang pengalamannya tersebut, beragam target kerja pun dibidiknya. Salah satunya menjalin kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia di negara Slovakia dan upaya pencegahan eksploitasi pekerja migran di luar negeri. Teknologi mampu memudahkan Kementerian BP2MI untuk memantau pekerja migran di seluruh Indonesia. Saya sudah berada di Comment Center bersama Ibu Wamen. Bu Christina, jadi ini ruangan apa, Ibu? Ini Comment Center dari Kementerian P2MI atau BP2MI. Karena tadinya sebelumnya kita adalah badan ya, tapi kemudian bertransformasi jadi kementerian. Nah, ini adalah Comment Center di mana biasanya Pak Menteri kalau beliau hendak melihat saat ini misalnya di Taiwan ada berapa sih pekerja migran kita, lalu mereka di sektor apa saja. Nah, kapan sih kontrak mereka expired dan lain-lain. Jadi ngecek sampai situ. Bisa di situ sampai detail seperti itu. Nah, jadi kan ketika sebelum pekerja migran pergi itu mereka akan terdaftar dalam sistem kami Sisco P2MI. Nah, itu akan berproses, Mbak, mulai dari akan berangkat sampai mereka sampai dan lain-lain. Nah, biasanya juga harusnya ketika mereka kembali, mereka juga harus masuk dalam sistem. Tapi terkadang kan ya karena pindah tempat kerja dan lain-lain sehingga bisa jadi lose track ya setelah itu. Tapi sebetulnya ini menjadi gambaran, memberikan gambaran yang baik ya soal potensi di luar dan juga di mana saja pekerja migran. Khususnya saya ini kan sekarang lagi menggalakkan untuk pembukaan pasar-pasar baru, pasar-pasar non tradisional. Kalau misalnya kemarin kan Malaysia, Taiwan, pasar Hong Kong. non tradisional tuh ya, apa? Jadi yang belum selama ini menjadi pasar yang dipilih oleh pekerja migran. Contohnya? Contohnya mungkin di Slovakia, itu masih sedikit gitu kan, atau mungkin di Kroasia, negara-negara Eropa. Itu rate card-nya oke, rate card. Pastinya kalau kita membuka pasar baru, kita harus pastikan mulai dari remunerasinya oke, harus lebih bagus daripada di dalam negeri jelas ya, karena kan bekerja di luar negeri kalau judulnya sama-sama aja di sini apa gunanya? Jadi itu harus tercover. Kita hitung juga dari biaya hidupnya dan segala macam. Intinya yang pergi migran harus bisa pulang jadi juragan. Oh, mantap. Nah, Ibu, jadi kalau misalnya nih ada yang anggota keluarganya hilang pada saat lagi jadi PMI, cek di sini bisa? Ketika mereka berangkat terdaftar, pastinya datanya ada di kami. Jadi kami tahu siapa sih misalnya mereka berangkat lewat agensi ya atau P3MI, perusahaan penempatan. Siapa sih yang memberangkatkan, kerjanya di mana, pemberi kerjanya siapa, dan lain-lain, itu bisa terdata. Tapi untuk masyarakat yang berangkat tidak secara prosedur, nah ini challenging ya. Jadi syaratnya satu, legal? Harus, iya dong. Kalau enggak, negara akan sulit. Bagaimana memberikan perlindungan? Kita tidak tahu dia di mana. Seperti kalau misalnya Mbak ikuti ya, akhir-akhir ini kan meresahkan sekali yang terjadi dengan Kamboja itu. Dan ini never ending gitu, terus menerus sejak 2020 kita dengar, tapi kok sampai sekarang masih terus terjadi. Bu Wamen, sejauh mana sih Bu ekosistem digital ini mampu
melindungi pekerja migran Indonesia? Kita terus terang tidak bisa membayangkan hidup tanpa teknologi ya, tanpa digital gitu. Itu udah jadi bagian dari keseharian kita lah. Ya kayak saya sampaikan tadi misalnya, kita punya yang namanya job order. Jadi ketika ada pekerjaan misalnya di luar negeri, apapun itu juga, itu akan diverifikasi oleh kantor perwakilan. Makanya kami bekerja sangat erat dengan Kementerian Luar Negeri. Benar nggak sih pekerjaan itu ada, siapa sih pemberinya dan lain-lain. Nah setelah itu melolos dalam tahap verifikasi, itu akan masuk ke dalam sistem sebagai job order yang valid. Nah itulah yang ada dalam Cisco. Jadi kan nggak mungkin Mbak kalau kita ngomong 1,3 juta job order secara manual gitu kan udah nggak mungkin. Bu, sekarang kan suka banyak nih yang viral, lapor TKP ini misalnya di suatu daerah di sebuah negara, ada yang disiksa, ada yang diperlakukan di sebuah pabrik tidak manusiawi. Padahal sebenarnya mereka sudah tahu itu kondisinya seperti itu, mengincar memang dipulangkan oleh ya pemerintah. Itu yang padahal udah berulang kali mereka udah dipulangkan terus kemudian berangkat lagi. Saya pernah menemukan seperti itu. Modus. Jadi pernah ngalamin seperti itu? Saya datang ke Filipina waktu itu ya. Jadi waktu itu ada 200 warga negara Indonesia yang bekerja di fasilitas judi online yang istilahnya baru dikena grebek gitu oleh Polisi Nasional Filipina. Dan saya interview ada 20 orang di antara mereka gitu untuk sampling ya untuk ini. Dan ternyata ada yang sudah pernah dulu dan datang lagi gitu. Jadi memang, dan ini anak muda Mbak. Jadi anak muda ini mungkin apa ya? Jiwa petualangnya itu luar biasa kali ya kalau kita mau bahasakan dengan halus gitu ya. Tapi ini kan ngawur Mbak ya kan. Kalau misalnya baik-baik saja sih oke, ya kan. Tapi kalau sampai terjadi hal-hal yang bagaimana kan yang rugi bukan hanya mereka, keluarganya dan lain-lain. Tapi kita juga mesti nyikapi ya. Jadi ada beberapa video-video yang beredar soal di Kamboja itu kebanyakan juga hoax Mbak. Tapi memang banyak dari adik-adik ini gitu yang memang pergi tadinya mau bekerja di fasilitas judi online. Karena ya mungkin tergiur dari temennya. Nah tapi ternyata sampai di sana end up-nya di online scamming. Nah inilah yang biasanya kemudian. Oke, tunggu dulu Bu. Jadi kebanyakan mereka yang bekerja di fasilitas judi online itu sudah tahu kalau mereka akan kerja di judi online? Ada beberapa. Jadi ada yang menyikapi iklan ya, iklan di media sosial, customer service misalnya. Nah ini tidak tahu mungkin, tapi ada dari mereka tuh yang sudah tahu juga sebetulnya karena terinspirasi temennya yang sudah duluan bekerja di sana, jadi mereka tahu gitu mereka akan bekerja di fasilitas judi. Ya kalau tidak mungkin kan tidak akan menarik ya, jadi kan kita kan pasti pikirnya begitu, apa sih yang bisa memotivasi orang untuk mengambil resiko sedemikian rupa. Sejauh ini strategi dari P2MI untuk mengatasi masalah tersebut, apalagi anak-anak muda yang punya jiwa petualang tinggi seperti Ibu cerita tadi yang Ya kalau saya melihatnya berarti kita mesti buka lebih banyak lapangan kerja lagi yang mungkin kan mereka memang pengen pergi ke luar negeri nih misalnya ya, tapi karena tidak tahu kemana tujuannya. Nah selain yang sudah pasar tradisional saya bilang tadi, ada Korea itu juga sangat diminati karena gajinya juga besar, tapi kan ada kuota Mbak, setahun tuh hanya 8.000, sementara mendaftar tuh bisa sampai 20.000 gitu kan. Gara-gara kabur aja dulu lagi jangan-jangan. Enggak, ini emang dari dulu ya karena gajinya besar ya kan, syaratnya juga mudah, SMA atau SMP udah kan bisa. Biaya hidupnya tinggi sekali. Kalau kita saving dan lain-lain masih ketemu angkanya. Kita balik lagi ke soal tadi negara-negara yang banyak judi online, scamming online. Sejauh ini perhatian dari P2MI itu negara-negaranya apa aja Bu? Sejauh ini yang terdeteksi karena sering sekali ya ketika ada pencegahan dan lain-lain, Myanmar, lalu Kamboja dan juga Thailand. Oh Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Iya, Thailand ini kan berbatasan juga kan dengan negara-negara tersebut. Jadi ya mereka memang beroperasi di daerah-daerah yang agak sulit terjangkau oleh aparat setempat misalnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban amankan mantan pekerja migran asal Bekasi, Jawa Barat. Pria berinisial FF diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan pernah bekerja sebagai admin marketing judi online di Kamboja. Diamankannya FF lantaran dirinya mendapatkan ancaman verbal pasca pernyataannya di salah satu stasiun televisi swasta saat menceritakan pengalamannya serta resiko yang diterimanya saat bekerja di Kamboja sebagai admin marketing judi online. Sulitnya mencari pekerjaan dan tawaran gaji besar di luar negeri
menjadi alasan FF menerima tawaran bekerja dari rekannya yang sudah bekerja di Kamboja sebagai video editor di salah satu hotel di Kamboja. Hampir setiap hari, FF bekerja di bawah tekanan. Jika korban mau pulang ke Indonesia, korban harus membayar sebesar 23 juta rupiah ke tempat kerjanya. Sementara itu, pemuda asal Bekasi, Ikhwan Sahab, 28 tahun, tewas secara mengenaskan di negara Kamboja. Korban diduga mendapat tindakan penganiayaan di tempat kerjanya yang merupakan perusahaan penipuan online atau scam, hingga mengalami luka di sekujur tubuh. Pihak keluarga menyebut sebelum korban meninggal dunia, keluarga mendapatkan kabar dari salah satu rumah sakit di Kamboja. Korban ditemukan dalam kondisi koma usai ditemukan polisi di jalan. Pihak keluarga menyerahkan penanganan kasusnya ke pemerintah Indonesia. Pihak keluarga meminta keadilan dan mengusut tuntas atas kematian korban. Nah, Ibu, kalau saya lihat banyak selebaran di medsos, judi online kemudian ditariknya ke organ, penjualan organ. Itu benar nggak sih, Bu? Nah, jadi kayak kemarin ini baru ada kasus kan yang ada dari Bekasi ya, satu itu. Jadi kita sudah lihat juga foto-fotonya. Jadi itu memang bukan luka baru, Mbak. Jadi mungkin yang bersangkutan pernah melakukan operasi ataupun juga mungkin kena benda tajam. Nah, itu jadi memang ada luka yang sudah lama lah gitu ya, bekas luka. Jadi memang bukan kalau dari kita lihat itu sepertinya bukan luka baru ya. Oh, bukan operasi baru ya? Bukan operasi baru. Tapi memang yang disayangkan di Kamboja itu tidak ada otopsi, Mbak. Jadi kalau mau otopsi harus dilakukan di Malaysia ataupun di Thailand. Di Kamboja tidak? Di Kamboja tidak ada otopsi. Jadi itu faktanya, saya bicara dengan dubesnya juga, dan itu tidak dilakukan karena keluarga permintaannya hendak langsung dibawa pulang kan. Nah, tapi sekarang kami mendampingi keluarga dari almarhum ya untuk melakukan pengaduan. Kami dampingi di Des TPPO di Polri karena yang menjadi kecurigaan adalah siapa yang merekrut nih. Kan katanya temannya sendiri janjinya akan jadi koki di Thailand dan lain-lain. Kan sebelumnya juga yang bersangkutan punya pekerjaan kan, jadi koki juga cukup bagus juga. Sampai dia meninggalkan untuk pergi, pasti kan dia berpikir mendapat sesuatu yang lebih bagus gitu. Tapi end up-nya seperti ini. Nah, sekarang kan bertepatan dengan Hari Kartini nih, Bu. Kita bahas soal women empowerment. Kebetulan Bu Christina juga cukup aktif ketika ada di DPR, bahas TPKS ketika itu. Enak mana, Bu? Jadi wamen atau Kalau saya ini kan basisnya memang hukum ya, Mbak ya. Jadi saya baca biografinya. Interest saya memang undang-undang gitu, pembuatan undang-undang. Jadi pasti waktu di DPR ya saya senang gitu. Tapi ini kan juga amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden, oleh Ketua Umum juga ya, harus kita jalankan dengan sebaik mungkin. Ya mungkin di sini pastinya yang sudah kita lihat ada beberapa aspek legal juga yang bisa menjadi perhatian baru, seperti mungkin revisi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran. Itu juga ada dalam agenda kami, dan masih ya itu tadi pembukaan lahan-lahan penempatan baru, agreement baru, mungkin lebih ke situ sekarang. Oke. Tantangannya lebih menyenangkan yang mana? Aduh. saya nggak berbicara lebih berat yang mana ya, lebih menyenangkan yang mana. Karena kalau saya lihat Bu Wamen ini perempuan yang seneng tantangan, kalau diem tuh malas migran. Ya kata suami saya nggak boleh diem, karena kalau saya diem dia yang susah. Marah-marah. Ya kalau di sini kan lebih spesialisasi ya, jadi yang kita urusi ya terkait pekerja migran dan keturunannya lah. Kalau di DPR itu kan banyak sekali, saya selain di Komisi 1 itu kan pertahanan, keamanan, komunikasi, informasi, luar negeri, intelijen. Lalu saya juga di Badan Legislasi yang setiap harinya membahas soal undang-undang, berbaca undang-undang. Tadi Mbak bilang TPKS. Nah, pelindungan data pribadi itu kan juga kita salah satu championnya, revisi undang-undang ITE. Jadi different thing lah. Tapi ya ini adalah ya beruntung juga karena boleh dibilang dari eksekutif lalu ke legislatif. Ya mungkin terakhirnya nanti di yudikatif, nggak tahu deh. Ada cita-cita yudikatif? Hakim MK gitu. Benar-benar ada Bu. Bu Christina ini kan awalnya memang menggeluti di bidang hukum ya. Terus kemudian mesti ngurusin
dari undang-undang kemudian ngurusin manusia. Jadi sulit nggak sih adaptasi? Dulu itu kan saya memang chief legal ya, jadi saya juga waktu itu pernah di satu grup holding menangani usaha yang seperti ini gitu. Jadi maksudnya headhunter, lalu perusahaan outsourcing. Jadi memang sudah cukup ada inilah ya, paham. Dan ketika di DPR itu kan, isu pekerja migran jadi makanan kita sehari-hari. Karena waktu itu kan daerah pemilihan saya kan luar negeri. Salah satu hasil kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri itu aplikasi namanya SARI ya? Itu sebetulnya bukan dengan kami. Jadi itu antara Kementerian Luar Negeri dengan UN Women. Tapi tentu kami mendukung ya, dan kami apresiasi sekali karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini bisa menjadi teman buat pekerja migran khususnya perempuan yang ada di luar negeri yang butuh informasi. Yang mungkin kami punya hotline, tapi mungkin mereka sungkan untuk menelpon atau tidak ada waktu yang gimana sih bebas ya. Call center masih standby. Kayak gitu kan. Nah, tapi kalau dengan itu kan mungkin lebih mudah. Jadi tentu kami apresiasi. Nah, kami juga tengah membahas soal integrasi sistem data ya antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian P2MI. Nah, kalau ini udah jalan, Mbak, ini akan bagus sekali karena mereka punya Peduli WNI, kita punya Cisco. Jadi ini bisa yang tadi saya sampaikan sebagai siklus sebelum sejak dia berangkat sampai di luar negeri sampai kembali. Nah, ini semua bisa kita monitor, bisa kita pastikan negara tetap hadir di berbagai tahapan dalam proses migran mereka. Saya boleh ikut ke launchingnya? Boleh. Oke, yuk. Saat ini saya Anisha Dasuki bersama Wamen Kristina Aryani hadir dalam peluncuran SARI, sebuah fitur chatbot kecerdasan buatan ramah perempuan yang tersedia di aplikasi Safe Travel, sebuah aplikasi yang berisi informasi bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Diketahui saat ini Indonesia menempati urutan kedua di ASEAN setelah Filipina sebagai negara yang banyak mengirimkan pekerja migran. Karenanya aplikasi ini sangat membantu bagi warga Indonesia jika ada kendala di luar negeri. Bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April, Ibu Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ibu Kristina Aryani, ini melaunching yang namanya Sahabat Artificial Migran Indonesia untuk melindungi para pekerja migran Indonesia dari kekerasan, terutama kekerasan yang berbasis gender. Sebenarnya seperti apa aplikasi SARI ini, kita akan bertanya langsung kepada Ibu Wamen. Bu Wamen, ini SARI ini sebenarnya seperti apa manfaatnya, terutama untuk pekerja migran Indonesia, tadi untuk mencegah kekerasan berbasis gender ya, terutama untuk perempuan, Ibu? Macam-macam sebetulnya. Jadi SARI ini sebetulnya chatbot ya, artificial intelligence yang dikawinkan dengan aplikasi Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh pekerja migran. Jadi ketika berada di luar negeri ataupun juga yang mau berangkat ya, mereka kan kadang-kadang butuh informasi. Nah, mereka tidak tahu nih kemana harus dapat informasi ini. Nah, ini didesain sedemikian rupa sehingga sangat user friendly, tinggal bertanya saja apa saja ya, dan ini akan langsung dijawab oleh si aplikasi ini. Nah, yang salah satu fitur yang menarik juga adalah mereka bisa bahasa daerah, karena banyak dari pekerja migran kita kan di luar negeri mungkin bahasa Indonesianya nggak bagus ya, atau mereka lebih familiar dengan bahasa daerah. Nah, ini juga sudah dipertimbangkan oleh teman-teman Kemlu sehingga aplikasi ini bisa menjawab dalam berbagai bahasa daerah. Pak Yuda, jadi ini tidak hanya ketika sudah kejadian, tidak hanya lapor TKP saja, tapi juga sebelum berangkat. Misalnya kan sekarang lagi rame admin judul di Kamboja gitu, misalnya. Betul. Jadi kalau misalnya ada penawaran kerja yang mencurigakan, itu bisa langsung tanya ke sini ya, ini benar apa enggak gitu. Betul. Jadi tadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan Bu Wamen bahwa utamanya adalah bukan hanya masalah mitigasi kasus itu sudah selesai, tapi adalah langkah-langkah pencegahan. Jadi kami harapkan teman-teman calon pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri bisa manfaatkan. Contoh, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada pertanyaan mengenai lowongan kerja di Kamboja, kerja sebagai customer service, aman atau tidak?
maka dia akan bisa memberikan jawaban bahwa mohon berhati-hati, ya. Dan kemudian ada langkah-langkah untuk bisa melakukan upaya-upaya pencegahan seperti cek dulu perusahaannya, cek dulu juga visa kerjanya, paspornya dan lain sebagainya. Ini yang kita upayakan. Berarti ini sekaligus juga melatih literasi digital PMI dong ya Bu ya. Iya. Itu challenge lagi nih untuk kementerian Ibu. Karena nggak semua PMI itu punya kemampuan literasi digital yang cukup ya. Jadi makanya ini kita perlu bantuan dari semua pihak, dari media juga untuk mensosialisasikan, untuk mendiseminasikan informasi ini. Karena mungkin kan sekarang pekerja migran merasa riweriku untuk datang langsung ke perwakilan, ke KBRI, ke KJRI melakukan pengaduan ya. Nah ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan informasi. Baik, semoga nanti tidak terjadi lagi penipuan-penipuan gitu ya Bu. Jadi ini memang jadi sebelum berangkat aja sudah. Kuncinya adalah cek ya dan verifikasi informasi. Karena banyak dari masyarakat nih begitu mendapatkan satu informasi mereka tidak mau mengecek atau mungkin juga tidak tahu mengecek ya kemana. Nah, Sari bisa menjadi salah satu solusi, salah satu precautious ya untuk bagaimana bisa mengecek informasi sebelum berangkat dan menyesal di kemudian hari. Betul. Nah, terakhir saya ke Pak Yuda. Pak Yuda, misalnya nih sudah seperti apa sih urgensi atau kurasi urgensi suatu kasus yang dilaporkan lewat Sari ini Pak? Ya. Nanti kurasinya seperti apa? Apakah perlu disamperin langsung sama KJRI? Ya, jadi Sari ini merupakan alat bantu untuk mendapatkan informasi. Nah, sedangkan untuk kasus-kasus nanti dia akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan pelaporan. Nah, setelah itu kita ada aplikasi Portal Peduli WNI akan memberikan bantuan kepada warga negara kita yang mengalami masalah. Tapi intinya adalah yang paling utama adalah sebelum berangkat kita lakukanlah langkah-langkah pencegahan secara efektif agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ya sama, pokoknya siapapun nanti yang berangkat tidak menyesal di kemudian hari. Nah ini bahasa daerahnya apa aja nih? Saya penasaran, tadi hanya dicontohkan bahasa Jawa saja. Saya kebetulan orang Sunda, bahasa Sunda. Biasa. Oh biasa, alhamdulillah biasa. Anda coba. Non wae nu disiapkeun, abdi bade ke Amerika, non wae nu disiapkeun. Nah. Wow. Nah, mohon. Tong hilap mawa paspor. Siapin lupa mengenai. Ini ya Mbak. Pak Sali ini juga orang Sunda. Ini saya sudah. Ini Bapak yang translate. Dengan bahasa Sunda dan luar biasa. Luar biasa. Akurat semuanya. Ada berapa bahasa total Pak Yuda? Jadi saat ini ya bahasa Jawa, Sunda ya, terus kemudian ada bahasa Minang juga ada Bapak. Tapi kita tentu akan kembangkan lebih jauh lagi. Oke. Jadi bahasa-bahasa utamanya dari daerah-daerah kantong pekerja migran. Oh ya, utamanya biasanya apa sih Bu kantong-kantong Jawa Timur, nomor 1 Jawa Timur, lalu nomor 2 Jawa Tengah. Jawa juga ada Tenggara atau Jawa Tengah, Jawa Timur tuh bahasanya beda. Madura beda lagi. Madura beda lagi. Iya. Jawa Barat ya, habis itu apa lagi Lampung masih masuk ya? NTB oh ya. Oke. NTB. Tapi kan pokoknya ini udah untuk awalan ini udah sangat baik sekali ya. Betul. Dan mengingat tadi user friendly, informasi yang disampaikan lengkap ya kan. Jadi tidak bisa menjadi orang nggak bingung lagi lah ketika mereka ada teman. Bahasanya juga tadi ditunjukkan penuh dengan empati. Kadang-kadang kan kalau kita lagi bingung, perempuan di luar negeri nggak kenal siapa-siapa, nah dengan empati itu kan otomatis bisa memberikan kepercayaan diri yang lebih. Semoga ini juga bisa menjadi solusi untuk para pekerja migran Indonesia supaya lebih aman pada saat di negeri orang. Iya. Terima kasih banyak Bu Wamen, terima kasih banyak Pak Yuda. Terima kasih.